Ya, balik lagi di ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Dan kita sudah ada di bagian kedua, masih bersama dengan Dokter Weni. Nah, tadi kan di bagian pertama tadi Dok, kita sudah banyak ngobrol soal alergi ini ya, mengenal alergi itu apa, kemudian alergi yang paling banyak dialami itu seperti apa, dan sekarang kita akan bahas mungkin lebih ke penanganannya gitu ya, untuk anak-anak yang kena alergi itu harus diapakan dan lain-lain. Nah, mungkin tadi kita sering banget menemukan ada alergi susu ya Dok ya. Entah itu dia dari kecil atau mungkin baru ketahuan pas agak-agak usia besar begitu. Nah, kalau misalnya sudah alergi susu begitu berarti uh, apakah langsung tidak boleh minum susu atau juga turunan-turunannya susu, Dok, nggak bisa sama sekali dikonsumsi? Ya, memang dalam penanganan alergi itu yang paling utama itu adalah menghindari pencetus alergi itu. Jadi kalau dia alergi susu memang tidak boleh mengkonsumsi susu sama sekali. Ya, tetapi ini tidak berlaku seumur hidup. Nanti suatu saat memang bisa ada. Jadi kita ada teknik apa namanya pantang. Terus kemudian setelah pantang beberapa waktu, kemudian kita coba lagi. Ya, khusus untuk susu misalnya, semua produk yang mengandung susu harus dihindari, termasuk kue, biskuit dan sebagainya yang memakai susu sebagai bahan dasarnya. Eh, Termasuk juga mungkin produk-produk turunannya. Jadi tidak selalu ya. Jadi kadang ada yang alergi terhadap susu, kemudian terhadap keju dan yogurt juga sama alergi ada. Tetapi ada juga yang hanya susu saja, tetapi pada yogurt atau pada keju tidak menimbulkan alergi juga ada. Jadi memang itu tiap-tiap anak akan berbeda dan tidak sama satu sama lainnya ya. Kemudian itu tadi, yang pertama dia memang harus dihindari. Khusus untuk alergi susu, penghindaran ini biasanya kita lakukan selama 6 bulan. Nah, Oh, tetapi pada alergi-alergi yang lain mungkin akan beda lama penghindarannya. Ada yang memang harus dihindari apa namanya, selalu dihindari terus juga ada. Hanya khusus pada susu saja. Terutama ini kan biasanya pada bayi ya, pada bayi yang masih dalam masa-masa pertumbuhan ya. Kalau dia misalnya masih ASI eksklusif, misalnya ya 6 bulan hanya ASI saja, maka ibunya yang dipantang minum susu sapi dan segala macam bahan yang memakai susu sebagai bahannya ya. Nah, setelah 6 bulan sebenarnya sudah bisa dicoba lagi, dicoba sedikit diberikan, lalu kita lihat lagi reaksinya, masih alergi enggak, muncul lagi enggak alerginya. Kalau ternyata dia masih muncul, kita pantang lagi 6 bulan lagi. Nah, begitu seterusnya sampai dia kita temukan pada suatu saat tidak alergi lagi, gitu. oke. Berarti pantangnya itu ada ini ya minimal apa ya masa pengawasannya begitu ya Dok ya 6 bulan untuk susu dan mungkin untuk makanan-makanan lainnya juga bisa ya Dok. Misalnya ternyata alergi kacang begitu, mungkin dilihat 6 bulan dulu nggak makan, terus setelah itu mungkin dicoba lagi seperti itu Dok. Kalau untuk makanan lain bisa juga. Secara umum, iya, secara umum bisa. Tetapi kadang yang paling cepat untuk apa namanya terjadi desensitisasi itu yang susu ini biasanya dalam 6 bulan sudah sebagian besar ya, mungkin sekitar 40-60% itu sudah bisa hilang alerginya dengan menghindari saja. Tapi pada makanan-makanan yang lain kadang-kadang agak agak bandel, jadi mungkin lebih lama lagi. Oh, begitu malah susu yang lebih cepat ya, Dok ya, untuk bisa desensitisasi tadi itu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi makanan ya, Dok. Kalau misalnya alergi pada dingin nih, Dok. Terus kebetulan anaknya ini tinggal di Batu, misalnya yang dingin memang ya. Nah, itu gimana cara untuk penanganannya ya, Dok? Apakah memang satu-satunya jalan itu harus pindah begitu ke kota lain yang lebih hangat atau bagaimana biasanya, Dok? Iya, sayang sekali kalau udara dingin memang sulit ya kita untuk menghindari karena itu uh, tidak bisa kita kontrol 100% ya. Hmm. Tetapi setidaknya bisa dicoba misalnya ketika udara dingin kita memakai baju yang lebih tebal atau hidung atau mulut kita ditutup dengan masker gitu ya sehingga menyaring udara dingin itu.
kalau itu masih muncul gejalanya, dan kalau itu gejalanya berat sekali, misalnya sampai menyebabkan sesak napas yang serangan berat, memang sebaiknya menghindar dari daerah yang udaranya dingin itu, ya. Atau bisa juga dikondisikan ruangan kita, ya, kamar kita dengan memakai air conditioner itu, pakai AC. Suhunya di setel supaya tidak terlalu dingin, misalnya antara 25 sampai 27 derajat Celcius biasanya sudah cukup sejuk dan tidak menimbulkan reaksi biasanya. Atau kalaupun itu masih menimbulkan reaksi, bisa di setel untuk dengan suhu yang lebih tinggi lagi. Ya, gitu. Jadi tergantung berat ringannya gejala yang muncul juga, dan tergantung juga apakah kita bisa benar-benar menghindari itu saja. Ya, kalau memang gejalanya berat sekali dan mengganggu aktivitas sehari-hari, ya sebaiknya memang pindah ke daerah yang lain. Oh Tapi ya. kalau gejalanya ringan-ringan, hanya biduran kecil-kecil, terus bisa minum obat hilang, itu nggak masalah. Jadi bisa setiap kali muncul alerginya minum obat, nggak masalah. Oke, berarti yang harus kita perhatikan itu selain alergi pada apanya dan juga mungkin tingkat itu tadi ya Dok ya, berat ringannya supaya kita mengontrolnya pun menyesuaikan gitu. Jadi satu kasus mungkin tidak sama dengan yang lainnya. Dan ini sudah ada pertanyaan lagi nih Dok ya. Ada dari Yuna, selamat pagi dokter, alergi pada balita itu sejak umur berapa ya bisa diketahui? Mungkin bisa ditegaskan lagi Dok yang sudah dijelaskan tadi. Ya, alergi sebenarnya bisa diketahui umur kapanpun ya. Jadi sejak masih bayi baru lahir pun kadang-kadang sudah bisa muncul gejala-gejala alerginya itu. Dan untuk memastikan bahwa betul apakah itu alergi atau bukan kan memang ada tes-tesnya ya. Sekaligus saja kita bahas mengenai tes alergi ya. Ya. Jadi ada 3 macam tes yang bisa dipilih nantinya. Yang pertama yang paling mudah dilakukan oleh orang tua sendiri itu adalah uji eliminasi dan uji provokasi. Ya, jadi eliminasi itu artinya menghindari bahan yang dicurigai sebagai alergen selama 2 minggu. Ya, jadi misalnya kalau anaknya kok dicurigai alergi susu sapi, diare gitu, kita hindari dulu selama 2 minggu tanpa kontak dengan susu sapi. Ya, jika itu selama 2 minggu itu gejalanya hilang, kemudian kita challenge lagi, ya kita provokasi lagi dengan minum susu sapi. Nah setelah minum susu sapi selama 2 minggu, kemudian kok gejalanya muncul lagi, berarti itu bisa kita pastikan bahwa anak itu alergi terhadap susu sapi. Demikian juga dengan bahan-bahan makanan yang lain ya, jadi bisa dieliminasi atau dipantang selama 2 minggu kemudian. Kalau gejalanya hilang, berarti dia kemungkinan alergi. Terus kemudian kita kasih lagi bahan itu selama 2 minggu. Misalnya begitu gejalanya muncul lagi, berarti sudah pasti dipastikan bahwa itu dia alergi terhadap bahan tersebut. Nah, bagaimana ketika selama eliminasi gejalanya tidak hilang? Ya berarti kemungkinan bukan alergi pada bahan yang dicurigai itu. Mungkin ada bahan-bahan lain yang menyebabkan dia alergi. Nah, kalau yang seperti ini kadang kan jadi susah ini, kita jadi sulit untuk mengetahui ini sebenarnya alergi apa sih, kok sudah dipantang ini, pantang itu tetap saja muncul. Nah, bisa kita lakukan tes yang kedua. Ada 2 macam ini tes yang kedua ini. Satu skin prick test, yang kedua imunoglobulin E yang spesifik. Ya. Jadi kalau skin prick test itu tes alergi yang dilakukan pada kulit. Ya. Jadi kulit si anak ini akan dipaparkan terhadap berbagai macam jenis alergen. Hanya ditetes-teteskan situ di kulit. Kemudian dia akan dilihat reaksinya, muncul bentol dan sebagainya apa tidak. Nah, nanti pada kulit yang muncul bentol terhadap suatu alergen, nah itulah dia bisa kita curigai terhadap alergi terhadap bahan tersebut. Alergen yang dilakukan tes di kulit itu banyak sekali. Jadi macam-macam, ada dari susu sapi, protein telur, ada pisang, nanas dan sebagainya, sampai debu, alergen terhadap debu rumah, bulu-bulu binatang dan sebagainya, itu bisa ada tesnya, tergantung dari laboratnya itu punya reagennya apa tidak gitu ya. Termasuk juga yang tes dengan mengukur kadar imunoglobulin E yang spesifik terhadap alergen tertentu. Itu caranya dengan mengambil sampel darah. Nah, nanti dari sampel darahnya itu akan
periksa di laboratorium terhadap berbagai macam jenis alergen itu tadi ya. Biasanya sekitar ada 40 jenis yang kita periksa kalau lengkap itu. Nah, di situ nanti akan ketahuan ini yang positif alerginya yang mana sih. Nah, seperti itu ya. Itu bisa dilakukan mulai dari umur berapapun bisa. Mulai dari bayi sampai yang orang dewasa pun tidak masalah. Oh, begitu ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk nih, tadi ada yang tanya tes alergi itu apa namanya, dan anak saya usia 11 tahun apakah masih bisa terserang alergi? Berarti ya bisa ya, Dok ya, karena Bisa, ini ya. bisa sampai besar mulai dari kecil juga. Itu yang di kulit itu kulit bagian apa ya, Dok ya, tes alerginya? Karena saya sendiri sih belum pernah ya tes alergi. Biasanya di lengan bagian bawah ya. Jadi di sepanjang sisi atas telapak tangan itu ya, di lengan yang bagian atas dari siku sampai pergelangan tangan. Ya, di situ biasanya kita akan tetes-teteskan bahan-bahan yang alergi, kemudian dengan jarum yang kecil kemudian kita gores sedikit kulitnya. Tidak sampai menimbulkan perdarahan enggak, dan tidak terasa sakit. Biasanya hanya ya seperti digigit semut gitulah, cekik gitu aja. Nah, nanti setelah ditunggu beberapa menit akan muncul reaksi alergi atau tidak. Kalau dia muncul reaksi bentol di daerah itu, nah itu yang kita katakan alergi. Oh ya, jadi hanya beberapa menit sebenarnya ya, Dok ya, untuk melihat gitu condong alerginya nih kemana begitu. Nah, Dok, kapan sih kita memutuskan kita harus ambil tes yang kulit tadi atau tes yang darah itu? Ya, secara umum kedua tes ini bisa dilakukan pada siapa saja dan kapan saja, usia berapapun bisa dilakukan. Terutama yang tes darah ya, itu tidak ada batasan-batasan tertentu ya. Tetapi yang pada tes kulit ini itu sebaiknya hanya dilakukan pada anak yang kooperatif ya, karena kita memeriksa di bagian kulit itu kadang kalau anaknya takut dengan petugas medis itu juga akan susah nanti membacanya, kemudian netesinya dia akan berontak-berontak susah. Termasuk juga apabila kulitnya ada luka ya, luka yang luas misalnya, itu tidak bisa dilakukan juga di kulit. Termasuk juga misalnya dia kulitnya itu sensitif terhadap goresan ya. Kadang-kadang kan kita lihat tuh ada orang yang pakai celana kolor kena itunya kolornya itu dia gatel-gatel. Nah, itu yang kulit yang sensitif terhadap tekanan atau goresan itu juga tidak bisa dilakukan tes uji kulit atau skin prick test. Nah, beda dengan yang IgE spesifik tadi lewat darah itu bisa dilakukan pada siapapun kapan saja ya, lebih fleksibel sekali itu. Dan mungkin lebih banyak itu tadi ya, Dok ya, bisa mengetahui berapa jenis alergi, kemudian apakah bisa dikatakan lebih akurat gitu, Dok, atau sebenarnya sama aja cuma beta? Sama, jumlah alergen yang bisa diperiksa sama antara yang tes kulit maupun tes alergi. Yang IgE spesifik itu sama jumlahnya. Oke, cuma tadi masalah anak-anaknya ya, kalau misalnya bisa diajak kerja sama, nggak nangis-nangis apa gimana gitu, ya tes kulit itu bisa begitu dilakukan. Ya, kalau anaknya kooperatif, tes kulit itu bisa, dan itu lebih murah dibandingkan dengan tes alergi yang IgE spesifik itu. Oke. Nah nih Dok, ada pertanyaan lagi ya dari Bu Ratna. Dok, anak saya alergi udang. Tapi anehnya kalau diolah jadi dimsum dengan banyak campuran dia aman. Tapi kalau udang goreng gitu pasti langsung gatal dan kadang muntah. Itu gimana, Dok? Penanganannya. Ya, oke. Ada dua kemungkinan ya. Mungkin jangan-jangan bukan udangnya ya yang bikin dia alergi, tetapi kulitnya, misalnya kulitnya udangnya itu, jadi bukan dagingnya. Atau bisa juga bahan tertentu yang ada di minyaknya itu juga bisa. Karena kalau dia dengan dimsum, udang yang ada di dimsum itu kok tidak alergi, ya mungkin dia memang bukan karena udangnya, tapi bahan-bahan lainnya kali ya. Nah, untuk memastikan bisa aja dites dengan tes alergi itu bisa.
Oh, begitu. Jadi memang ngomongin soal alergi ini kayaknya harus terus coba-coba gitu ya, Dok ya. Bisa jadi bukan karena ini, bisa bukan karena itu gitu ya. Jadi untuk Bu Ratna mungkin bisa dicek lagi, mungkin bisa pakai yang metode eliminasi dan provokasi yang tadi itu ya, Dok ya. Iya, sudah dicoba juga itu. Dicek lagi begitu. Siapa tahu bukan daging udangnya, tapi kulitnya aja bisa berarti ya, Dok ya. Bisa, mungkin kulitnya udang atau mungkin apa namanya, ya itu tadi bahan yang dipakai untuk menggoreng itu bisa minyak gorengnya itu ya. Minyaknya, oh oke. Ya, berarti tadi banyak tes ya yang bisa dilakukan untuk mungkin siapapun, entah itu anak-anak atau orang tua yang mempunyai anak yang masih belum tahu ini alerginya apa begitu sebenarnya. Jadi yang pertama pasti harus dilakukan tes begitu ya. Dan mungkin alergi yang lain, yang makanan itu selain susu dan lain-lain itu apalagi dok? Mungkin gluten termasuk ini nggak dok? Sering juga nggak ditemui? Tidak terlalu sering sih, tapi pada prinsipnya semua bahan makan itu bisa menyebabkan alergi. Bahkan buah-buahan pun ada yang alergi. Buah-buahan, ya. Yang pernah ditemui apa dok? Buah yang membuat alergi? Ada yang alergi buah apa pepaya, pisang itu ada. Oh, ya, Jadi ceritanya ini anak yang sudah mulai MPASI ini terus mulai diberikan pisang. Nah, habis diberikan pisang kok gatel-gatel. Ternyata dia alergi terhadap pisang ya. Oh, begitu ya. Walaupun terlihatnya pisang kayaknya semua orang pasti sudah bisa makan, tapi ada juga yang alergi. Iya, ada juga. Jadi memang semua bahan makanan maupun semua bahan yang kontak dengan tubuh kita itu bisa menimbulkan alergi dan setiap anak mesti akan beda-beda jenisnya. Mana yang dia sensitif itu akan bisa beda. Termasuk juga dengan orang tuanya itu juga akan beda. Mungkin orang tuanya alergi terhadap apa namanya udang itu belum tentu anaknya alergi udang. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin anaknya alergi makanan yang lain bisa. Oke. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih dok ya. Ibu Yuna. Terima kasih dokter, dengan susu formula yang sama mereknya, waktu umur 8 bulan aman. Tapi setelah mulai bisa jalan malah sering bintil merah di lengan. Mungkin ada saran? Bagaimana dok? Ini tadi yang menanyakan alergi pada balita itu sejak umur berapa bisa diketahui? Oh ya, ya. Memang kadang alergi itu tidak muncul langsung ya ketika kita apa misalnya itu kasusnya susu kan. Jadi ketika kemarin dia minum susu formula kok nggak alergi, terus kemudian pada usia tertentu bisa muncul. Nah itu memang ada yang seperti itu. Jadi ada apa namanya paparan terhadap alergen yang terus-menerus itu akan meningkatkan kemungkinan munculnya alergi lebih besar ya. Jadi dia terpapar susu terus, kemudian pada umur tertentu dia akan muncul reaksi alerginya itu bisa. Dan memang tidak bisa dipastikan nanti umur berapa sih dia akan muncul itu nggak bisa karena akan beda-beda tiap anaknya. Nah kalau yang pada kondisi demikian memang sebaiknya tidak menggunakan susu sapi. Ya. Jadi kalau alergi terhadap susu sapi, hindari aja dulu susu sapi. Kalau dia memang anak ini makannya bagus, dia sudah MPASI ya, sudah makan biasa itu, ya tidak wajib untuk menggunakan susu formula itu sebenarnya. Tetapi kalaupun dia sudah terbiasa pakai susu dan anaknya mungkin agak-agak susah ya kalau di stop susunya, itu harus diganti dengan susu yang khusus untuk alergi. Memang ada beda nanti susunya. Ya, baik. Jadi seperti itu ya untuk Bu Yuna. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan ini kita sudah mau nyampe di bagian terakhir nih ya dok ya. Mungkin bisa disampaikan nih dok kesimpulannya untuk orang-orang yang mempunyai alergi nih. Hal-hal yang harus diingat dan juga penanganannya itu secara umum itu seperti apa dok? Iya, jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki anak yang alergi terhadap bahan tertentu, maka penanganan yang paling baik adalah menghindari atau pantang terhadap makanan atau kondisi tertentu tersebut ya, sehingga gejala alerginya itu nanti tidak akan muncul.
Nah, setelah dipantang, kalau ternyata masih ada muncul, belum bisa 100% kita pastikan bahwa itu alergi apa ya, sebaiknya dilakukan tes alergi, bisa datang ke dokter spesialis anak, nanti akan mengarahkan ini tes apa yang cocok untuk anak itu. Ya. Kemudian seorang anak itu bisa sembuh atau terbebas dari gejala alergi, ya asal itu tadi kita memiliki kemampuan mengenali gejala-gejala alergi, bisa mendeteksi anak kita alergi terhadap apa, dan mampu mengontrol alergen penyebabnya. Nanti suatu saat si anak ini diharapkan akan mengalami desensitisasi sehingga tidak muncul gejala alerginya jika terpapar pada bahan yang sama tersebut. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak ini, Dokter Weni. Semua sarannya dan juga pembahasannya. Pastinya juga kita jadi makin tahu ya soal alergi ini. Dan mungkin semoga juga buat teman-teman yang mendengarkan, semoga topik alergi pada anak ini bisa bermanfaat. Dan untuk yang ketinggalan, jangan khawatir karena bagian 1 dan bagian 2 akan kita upload nih di YouTube channelnya Disciple Media. Untuk yang bagian pertama besok akan ada di YouTube jam 6 sore dan nanti bagian kedua minggu depannya lagi hari Selasa ya jam 6 sore juga. Begitu. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan terima kasih terutama untuk Dokter Weni. Semoga nanti bisa ketemu lagi mungkin di lain kesempatan ya Dok ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa gabung lagi. Baik, kalau begitu sampai jumpa semuanya dan sampai ketemu lagi di Ngobrol Apa episode selanjutnya. Terima kasih.